Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wisnu. Terima kasih Pak Ihsan atas waktu dan kesempatan yang diberikan sehingga kita bisa melakukan kegiatan wawancara pada sore hari ini, Pak. Ya, silakan Pak Wisnu. Baik, Pak. Lanjut. Di sini wawancara yang akan saya lakukan terhadap Bapak adalah bertanya tentang pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah, Pak. Ya. Nah, sebagai kepala sekolah, pasti Bapak pernah dihadapkan dengan beberapa kasus yang harus Bapak putuskan di situ ya, Pak. Iya. Nah, di sini keputusan yang kita ambil ini kadang termasuk dalam dilema etika dan juga rujukan moral. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dilema etika di sini adalah keputusan yang sama-sama benar jika kita ambil. Jadi di sini adalah benar lawan benar, Pak. Kemudian jika kita menemui keputusan yang harus kita putuskan antara benar dan salah, itu termasuk rujukan moral. Ya. Nah, bagaimana Bapak mengidentifikasi dilema etika, Pak, terkait dengan keputusan yang harus Bapak ambil, namun dua-duanya sama-sama benar atau benar dan salah? Ya. Terima kasih Pak Wisnu. Nah, ini mungkin bahasa yang baru-baru saya dengar, ada bahasa dilema etika, ada bahasa apa lagi saya? Rujukan moral. Nah, jadi yang dilema etika ini kan tadi yang masalah yang sama-sama ini ya, sama-sama penting, sama-sama benar, sama-sama harus diputuskan. Iya, iya, iya. Nah, tentu kita kan ini Pak Wisnu melihat dulu kasus yang terjadi ini kan sama-sama benar ya. Nah, jadi untuk memutuskannya ini memang harus ini ya, harus kita pelajari betul-betul gitu supaya kita jangan sampai salah ambil keputusan atau kebijakan, kan seperti itu Pak Wisnu. Nah, mungkin sebagai guru atau kepala sekolah selalu dihadapkan dengan masalah tersebut ya, Pak. Benar Pak Wisnu, benar ini ya. Misalnya mungkin kalau di kelas lebih ke siswa, benar, terhadap siswa yang kurang aktif atau siswa yang tidak pernah datang ke sekolah, namun saat ujian semester tiba-tiba dia ikut ujian. Betul. Ya, itu kasusnya seperti itu ada tuh Pak Wisnu. Ada di sekolah ini. Itulah tadi yang harus kita pertimbangkan kan, di satu sisi anak ini kan harus naik kelas. Ya. Di satu sisi anak ini sudah lama mungkin tidak datang, tidak hadir kan, ini jadi dilema kita nih pada waktu menentukan kenaikan kelas. Ya. Mungkin kalau untuk guru sendiri, kalau anak itu dinaikkan kelas, dikasih nilai yang sesuai dengan KKM, mungkin akan menjadi sesuatu yang kurang adil bagi siswa lainnya yang benar, Wisnu. Iya, benar. Nah, tapi kita ini juga pertimbangkan anak ini tidak hadir ini sebabnya apa, harus kita telusuri juga gitu kan. Apakah di rumah ada keluarganya, tak tahulah kita apakah bersama orang tuanya mencari rezeki atau ke laut ya, karena kita daerah nelayan ini bisa-bisa saja gitu. Jadi kita harus memahami betul ya, betul, kita harus memahami latar belakang kondisi siswanya, apa sebabnya dia tidak hadir ke sekolah gitu kan, itu ada penyebabnya gitu. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan jika keduanya sama-sama benar, Pak? Kalau dua-duanya sama-sama benar Pak Wisnu, tentu kita memilih nilai-nilai kebajikan gitu ya, yang harus kita junjung tinggi. Seperti tadi anak ini tak datang, tentu berdasarkan aturan ketentuan sekolah anak ini tinggal kelas kan, tapi berdasarkan ini tadi nilai kebajikan ini tadi, rasa kasihan, simpati gitu kan. Nah, jadi anak ini masa kita di sini kalau misalkan permasalahannya terhadap guru, misalkan mungkin guru harus mengikuti pelatihan, misalkan ada yang bertugas di luar jam sekolah kerja saat jam kerja, namun dia harus meninggalkan kelas. Namun di sisi lain itu bermanfaat bagi guru tersebut ya, Pak. Tapi di sisi lain nanti anak-anak atau siswa terabaikan. Itu kalau memang kasusnya di gurunya kan. Nah, kalau tadi kasusnya di
di siswanya, kalau ini guru ya. Jadi tidak hanya pada murid tapi kadang Iya. guru juga. Ya pada guru juga ada terjadi di ini kasus-kasus dilema etika nih. Hanya Iya. contoh kecil saja ya dari Ya betul. hal-hal banyak yang sering Bapak hadapi. Benar, banyak sekali. Hampir setiap hari kasus-kasus ini terjadi dilema etika nih. Ya. Nah, kemudian langkah-langkah pengambilan keputusan ketika Bapak harus mengambil satu keputusan yang benar, Pak. Apa langkah-langkah yang Bapak lakukan terlebih dahulu, Pak, terhadap masalah tersebut? Tentu langkah-langkah yang pertama, Pak Wisnu, ini mengkonfirmasikan dulu kepada pihak-pihak yang apa nih, yang terkait ya, yang berkepentingan. Seperti kalau di sekolah kan ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, kan ada juga wali kelasnya. Itu seperti kasus anak seperti tadi, kan harus melibat. Langkah pertamanya kita harus ini mengkonfirmasikan dulu wali kelas, mungkin bisa ya orang tuanya gitu kan, selain kepala sekolah. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua itu mengadakan diskusi. Diskusi berembuk pihak-pihak terkait seperti tadi, supaya masalah ini dapat cepat kita selesaikan, dan mudah-mudahan kita tidak salah betul, tidak salah mengambil keputusan. Belum tentu keputusan yang saya ambil sendiri kan belum tentu juga benar gitu. Pasti ada yang benar menurut kita, belum tentu benar juga menurut pendapat yang lain. Maka itu kita harus berdiskusi dulu ya sama dengan pihak-pihak terkait tadi. Ketiga, kita merefleksi diri gitu. Seandainya kalau jadi masalah ini dengan kita, kan kita juga harus ini juga kan, harus pikir juga seperti itu, Pak Wisnu. Itu langkah-langkahnya. Menurut insting kita benar kan, menurut pikiran orang lain belum terjemah. Jadi kita harus menerima masukan saran daripada stakeholder yang lain, baik guru, wakil kepala sekolah, mungkin juga dari pihak orang tua juga perlu kita juga dimintakan masukan gitu, apa alasannya ya gitu. Baik. Ya. Berarti di sini kolaborasi benar sudah dijalankan oleh benar Bapak. Sudah dijalankan. Ya. Kemudian Pak, pertanyaan berikutnya, selama ini apa cara efektif yang Bapak lakukan dalam mengambil keputusan yang memiliki dua kepentingan yang sama-sama baik, Pak? Bapak dihadapkan dengan dua keputusan, cuma Bapak harus fokus pada satu keputusan. Nah, mungkin contoh kasusnya seperti itu, Pak. Iya. Memang kalau kita menghadapi dua kasus yang sama-sama sama-sama penting, sama-sama benar, tapi dari dua kasus ini kan tentu kita pilih mana yang lebih yang lebih dari dua-dua yang penting. Mungkin ada yang lebih penting lagi, yang lebih urgen gitu lagi, yang lebih penting. Itu tadi ya, seperti yang Pak Wisnu bayangkan tadi. Apa contoh Pak Wisnu tadi? Contohnya misalkan di sini Bapak ingin fokus untuk mengembangkan pembelajaran yang menggunakan IT di sini. Selain Bapak juga harus dihadapkan dengan ini mungkin mengembangkan sarana prasarana. Dalam waktu yang sama Bapak tidak bisa melakukan dua sekaligus. Benar. Harus satu keputusan yang Bapak ambil. Itu Bapak hadapi ya, Pak. Ya, itulah saya bilang. Kita lihat mana yang lebih diutamakan, yang lebih mendesak ya. Seperti tadi yang seperti IT. Kalau memang anak-anak ini dalam waktu dekat seperti mau AKM, ABK gitu kan. Ini kan harus kita perhitungkan. Waktu ini yang harus kita dahulukan daripada dua yang sama-sama tadi penting gitu. Itu tadi. Juga ya, pendapat dari... Benar, itu juga minta pendapat dari pihak-pihak atau kawan-kawan yang lain. Seperti itu, Pak Wisnu. Baik, Pak. Ya. Jadi di sini Bapak sama-sama penting, namun Bapak harus mengambil keputusan. Benar. Dilihat masalah yang saat itu mendesak dan harus segera diselesaikan mana ya, Pak? Iya, mana yang harus kita dahulukan gitu. Iya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa tantangan Bapak dalam mengambil sebuah keputusan yang berpengaruh terhadap warga sekolah? Jadi tak mungkin Pak, pasti kan setiap keputusan kita di sekolah ini akan berpengaruh terhadap guru, murid, dan sekolah, Pak. Iya. Nah, itu tantangan yang Bapak hadapi itu apa, Pak? Ya, kalau tantangan yang dihadapi jelas. Ya, dari masing-masing pemikiran kita kan berbeda, Pak Wisnu ya. Menurut kita ini keputusan kita sudah benar. Menurut pikiran
guru-guru kita, mungkin siswa, orang tua kan jelas berbeda. Namun ya kita sebagai pimpinan tetap memberikan pemahaman bahwa keputusan yang kita buat, yang kita laksanakan ini demi kepentingan kita semua bersama, tidak kepentingan kita pribadi. Tetap kita memberikan pemahaman supaya nanti mereka juga paham, oh ini keputusan yang dibuat, alasannya seperti ini. Ya, seperti itu Pak Wisnu. Jadi memang biarpun keputusan itu baik, memang akan selalu ada pro kontra, Jelas, mendukung, jelas. tidak setuju gitu. Jelas, kepada yang tidak setuju atau yang kontra tetap kita memberikan pemahaman, pengertian bahwa keputusannya seperti ini dengan alasannya seperti ini. Ya, mudah-mudahan selama ini yang saya jalankan seperti itu, alhamdulillah kawan-kawan juga mendukungnya, menerima seperti itu Pak Wisnu. Ya, ya. Kemudian Pak, ketika Bapak akan memutuskan sebuah permasalahan harus diputuskan Pak, Ya, Bapak memutuskan secara spontan saat itu juga di tempat itu, atau Bapak perlu waktu yang kondusif dan waktu yang ya. cukup lama Pak untuk memutuskan masalah tersebut? Permasalahan yang datang, yang kita hadapi ini kan berbeda-beda nih Pak Wisnu. Permasalahan itu memang harus diselesaikan, tidak terlalu ribet, tidak perlu melibatkan dari ramai banyak pihak, ya di saat itu aja. Nah, tapi kalau memang permasalahannya besar, perlu melibatkan atau perlu diskusi dari pihak-pihak lain, tentu kita harus menentukan tempat, jadwal yang tertentu. Karena kalau tidak seperti itu nanti takut, karena masalahnya besar, tentu harus kita pikirkan matang-matang, baik-baik, supaya kita tidak salah langkah, tidak salah mengambil keputusan seperti itu. Ya, kondisi inilah kondisi permasalahan yang kita hadapi seperti itu. Sama mungkin pihak-pihak mana yang akan nanti terpengaruh dengan keputusan itu ya Pak? Ya, betul seperti itu Pak. Ya. Kalau hanya mungkin sebagian kecil saja bisa saat itu juga ya? Ya, betul, di saat itu aja. Ya, kalau seperti anak terlambat kan, tak perlu ini. Tak tunggu waktu, langsung di situ aja kita ini kan. Ya kalau ada guru kita juga seperti itu, langsung aja kita sampai aja gitu. Ya, di situ aja ya. Jadi antara masalah dan juga keputusannya harus melihat dengan ini ya Pak, dengan masalah yang dihadapi. Itulah dengan masalah yang dihadapi. Kalau memang masalahnya besar, tentu kita perlukan kondisi dengan baik. Tapi kalau masalahnya kecilnya, masalahnya siswanya yang terlambat, itu aja. Seragam, mungkin tidak pakai seragam yang lengkap. Itu di situ aja kan. Kan tak menunggu waktu yang lama seperti itu. Ya. Kalau terhadap mungkin anggaran sekolah atau benar, kurikulum, betul, dan pengembangan siswa mungkin ya Pak. Iya. Harus diskusi yang panjang, harus kita tentukan jadwal yang tepat. Iya. Baik Pak. Kemudian apa saja faktor-faktor yang memudahkan Bapak dalam mengambil keputusan Pak, yang mendukung dan istilahnya memberi Bapak kemudahan dalam mengambil keputusan? Iya. Kalau faktor-faktor untuk mengambil keputusan yang mendukung, jelas di sekolah kan banyak stakeholder kan. Banyak. Ada wakil kepala sekolah, ada guru-guru kita gitu kan. Ya, juga ada staf tata usaha. Ini semuanya boleh kita ambilkan ini sebagai saran. Kita mintakan saran gitu. Mereka juga. Diminta ya Pak? Iya, belum tentu menurut kita ini benar. Malahan pikiran mereka itu sumbang pikiran mereka itu lebih baik. Jadi banyak di sekolah seperti itu yang bisa mendukung kepala sekolah untuk membuat suatu keputusan, tidak ini. Dia mendukung dan saling berbagi pengalaman. Betul, bisa saling berbagi pengetahuan. Ya, yang sudah saya jalani, yang sudah saya lalui seperti itu Pak Wisnu. Kalau ada masalah, ya kalau masalah yang besar, seperti itulah tadi. Panggil kawan-kawan, ya kalau memang perlu semua, tapi kalau tidak cukup ya wakil kepala sekolah dan beberapa teman-teman yang lain, itu aja. Dari kegiatan kita hari ini Pak, kegiatan kita pada sore hari ini, apakah ada pembelajaran yang bisa Bapak tip? Ya, ada Pak Wisnu. Yang pertama tadi itu yang Pak Wisnu tadi, ada permasalahan yang disebut dilema apa tadi? Ada yang dikatakan masalah dilema etika dan ada masalah bujukan moral gitu. Kalau selama ini saya tidak pernah mendengar
kata-kata itu, yang mana masalah yang masuk dilema etika, mana yang namanya bujukan moral. Nah, jadi dengan wawancara kita yang singkat ini, salah satu manfaat yang saya ambil tuh ada bahasa dilema etika dan ada bujukan moral. Jadi masalah ini, oh ini bujukan moral, oh ini dilema etika. Baik Pak. Ya. Oke, baik Pak, mungkin cukup sekian Ya. wawancara saya dengan Bapak untuk sore hari ini. Ya. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu yang sangat bermanfaat bagi saya. Ya, sama-sama Pak Wisnu. Semoga ke depan dan Bapak diberi kemudahan, kelancaran Amin. dalam menjalankan tugas. Amin. Amin. Ya, ya. Ya, saya terima kasih juga Pak Wisnu. Sudah dapat ilmunya dari Pak Wisnu juga. Ya, ya. Dari kegiatan ini saya belajar banyak untuk Ya. menjadi seorang pemimpin dalam mengambil keputusan. Iya, iya. Iya. Baik, terima kasih. Saya Sama-sama. akhiri ya Pak. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya sudah ditemani oleh Ibu Suryati selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Meral Barat. Apa kabar Ibu? Saya ingin melakukan wawancara terkait dengan dilema etika dan rujukan moral, Ibu. Ya. Pasti Ibu pernah mengalami beberapa kasus di mana Ibu menghadapi dilema etika. Dilema etika ini itu terkait dengan kebijakan sama-sama penting dan sama-sama benar. Namun kalau rujukan moral, kita dihadapkan dengan keputusan antara benar dan salah. Nah, sebagai pertanyaan pertama, bagaimana Ibu mengidentifikasi dilema etika dan rujukan moral? Dalam kita mengidentifikasi apakah ini dilema etika atau bujukan moral, tentu kita harus memahami dulu dari masalah atau inti dari yang akan kita ambil keputusan tersebut. Tentu aja kita mempertimbangkan, oh ini ternyata kedua-duanya baik. Dalam mengambil keputusan yang kedua-duanya baik, tentu kita harus mempertimbangkan lagi mana yang lebih banyak baiknya. Nah, itu tadi kita mempelajari dulu, mengidentifikasi dulu apakah ini ada keputusan banyak baiknya atau tidak gitu. Di sini Ibu mempertimbangkan apakah di sini banyak benarnya atau salahnya ya Bu. Ya. Jika sama-sama benar itu termasuk dalam dilema etika. Ya. Kalau antara benar dan salah itu masuknya dalam kategori Bujukan moral. Ya. Bagaimana Ibu melakukan pengambilan keputusan ketika dihadapkan dengan dua atau beberapa kepentingan yang sama-sama benar, Bu? Oke. Kalau sama-sama kita harus mengambil, tentu kita harus yang seperti saya sampaikan di awal, kita mempertimbangkan yang mana lebih banyak baiknya. Nah, kemudian untuk mengambil yang lebih banyak baiknya, tentu kita harus mengidentifikasi tadi, atau mencoret sedikitlah apa yang ini lebih banyak dampak baiknya atau dampak tidak baiknya dari kedua keputusan yang diberi oleh yang masukan dari teman-teman tadi, yang mereka memberikan masukan ini lebih banyak yang mana baiknya gitu. Jadi Ibu di sini akan membuat sebuah list atau daftar mana yang mempunyai kepentingan yang lebih besar terkait dengan kebijakan yang akan Ibu putuskan. Kemudian baru mengomunikasikan dan menyampaikannya terhadap rapat guru-guru. Langkah-langkah apa yang Ibu lakukan dalam mengambil sebuah keputusan tadi, Bu? Langkah yang akan saya ambil selanjutnya, kalau pengambilan keputusan kan kadang-kadang kalau kita sendiri yang mengambil keputusan ini baik menurut kita banyak gitu ya. Tentu hal ini lebih praktis jika kita mengadakan atau membicarakan dalam forum rapat tadi. Kita mengumpulkan teman, ini keputusan yang harus kita ambil saat ini ada kebijakan yang besar, yang berpengaruh besar, baik itu untuk siswa, guru, atau untuk sekolah, disampaikan. Kalau dari versi saya, ini kebijakan yang harus saya ambil, apakah ada masukan dari teman-teman atau ada pertimbangan dari majelis guru. Tentu kadang-kadang pertimbangan itu berkembang ya, dari saya mungkin ada cuma 2 atau 3, dari teman-teman ternyata lebih banyak lagi. Jadi pengambilan keputusan yang kita ambil benar-benar tepat setelah memadukan atau mengkolaborasikan antara keputusan kepala sekolah dan keputusan majelis guru itu menjadi keputusan bersama. Baik, Bu. Jadi langkah-langkah yang Ibu lakukan setelah Ibu memprioritaskan suatu
suatu keputusan, Ibu juga akan menyampaikan ke rekan guru-guru di sekolah dan juga mereka akan memberi masukan kepada Ibu terkait dengan kebijakan yang Ibu ambil. Dari salah satu dari antara dua kasus tersebut, yang mana yang paling kita ambil untuk keputusan yang paling tepat. Nah, selama ini menurut Ibu paling efektif dalam melakukan atau mengambil sebuah keputusan? Yang paling efektif jika keputusan ini harus dalam waktu yang cepat. Kalau kita mengambil keputusan setiap keputusan harus pakai forum rapat setiap, itu kan memakan waktu dan juga mengganggu proses pembelajaran. Tentu aja yang paling tepat kalau menurut saya yang paling praktis adalah mengajak teman-teman kurikulum atau waka, baik itu kurikulum, kesiswaan maupun humas jika itu diperlukan. Jadi sebelum Ibu menyampaikan kepada semua guru di sekolah, Ibu terlebih dahulu berkomunikasi dengan waka di sekolah, kurikulum, humas dan juga terutama wakil kepala sekolah itu. Dalam Ibu mengambil sebuah keputusan, apakah Ibu menemui tantangan-tantangan yang ada di sekolah, Bu, terkait dengan keputusan yang Ibu ambil, apalagi keputusan itu akan berpengaruh nanti terhadap guru, siswa, dan sekolah? Belum tentu keputusan yang kita ambil ini disenangi oleh semua orang, bisa memuaskan semua orang. Dari sekian banyak guru, tentu ada 1-2 guru yang tidak menyetujui keputusan kita. Tetapi sekali lagi kita mengambil keputusan dari yang terbanyak baiknya. Ya, kemudian kalau untuk menghadapi itu tentu saja kita harus mempunyai dasar yang kuat, maupun berdasarkan undang-undang atau berdasarkan pengalaman yang pernah dialami. Itu merupakan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan menghadapi tantangan dari yang kurang memuaskan tadi. Keputusan apapun yang Ibu ambil pasti ada plus minusnya pasti. Plus minus, pro kontra di sekolah. Tapi itu harus diputuskan karena akan berpengaruh terhadap sekolah juga ya Bu, khususnya murid. Ketika Ibu menghadapi dilema etika, apakah secara spontan langsung mengambil keputusan pada saat itu, atau Ibu punya jadwal khusus untuk mengambil keputusan? Misalkan Ibu perlu waktu yang kondusif dalam memikirkan keputusan tersebut. Dalam pengambilan keputusan itu tidak bisa kita memprediksi bahwa ini keputusan harus nanti atau sekarang. Ada beberapa kasus yang harus kita ambil keputusan pada saat itu. Dan ada beberapa kasus yang kita harus mengambil kebijakan yang membutuhkan pertimbangan yang sangat dalam. Jadi ada yang tidak mengambil keputusan saat itu, ada yang keputusan itu diminta bukan saat itu. Nah, kalau yang tidak diminta pada saat itu, tentu kita membutuhkan waktu sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita buat dalam pemberian keputusan tersebut. Keputusan yang Ibu ambil di sini terkait dengan urgensi atau harus diputuskan saat itu atau memang harus diputuskan nanti, itu ini ya Bu, berbeda-beda ya? Iya, tergantung kasusnya apa dulu. Tergantung kasusnya ya. Nah, kemudian faktor-faktor yang memudahkan Ibu nih dalam mengambil sebuah keputusan. Faktor yang memudahkan kita dalam mengambil keputusan yang pertama, dasarnya dulu. Tentu kalau dalam pengambilan keputusan ada dasar hukumnya. Jika memang itu ada gitu. Kemudian lagi berdasarkan pengalamannya. Pengalaman yang sudah kita lewati. Jika kita dulunya pernah mengambil keputusan tersebut, mungkin ada yang harus kita perbaiki, itu kita ambil untuk yang keputusan pada saat ini. Yang ketiga, dari pengalaman sekolah lain. Jadi itulah yang faktor pendukung kita, penguat kita dalam mengambil sebuah kebijakan. Yang terakhir, faktor yang memudahkan adalah kolaborasi atau kerjasama, baik itu kita bersama teman guru ataupun pihak terkait, misalnya dengan komite atau bersama waka-waka kita. Dari diskusi kita sore hari ini, pelajaran atau hikmah apa yang bisa Ibu ambil terkait dengan pengambilan sebuah keputusan? Pengalaman atau pembelajaran yang bisa kita ambil dari diskusi pada sore hari ini, tentu sebuah keputusan itu menentukan yang akan datang. Nah, jadi ternyata pengalaman yang sudah saya lewati sebelumnya yang tidak pernah saya sangka berguna pada saat hari ini. Jadi sebuah keputusan yang sudah kita ambil ini
sangat berpengaruh untuk orang banyak. Nah, apa hikmah yang lain? Saya bisa berbagi ilmu dengan Dek Wisnu yang mungkin suatu saat nanti mudah-mudahan bisa menjadi kepala sekolah, pengganti kepala sekolah yang lainnya. Paling tidak sedikit sudah memberikan ilmu, bisa berbagi ilmu kepada teman-teman yang lain. Ternyata keputusan yang kita ambil itu jika salah kita benarkan, jika sudah benar kita berbagi. Tentu hal ini juga merupakan pengalaman yang berharga buat saya pada sore hari ini, kita bisa berbagi bersama. Iya Bu, ternyata banyak sekali manfaat yang bisa kita petik pada sore hari ini terkait dengan diskusi tentang dilema etika. Nah, cukup sekian Bu diskusi kita pada sore hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya dan semoga Ibu tetap sukses dan lancar dalam menjalankan tugas. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.